Dalam sehari itu hari Kamis itu tanggal 6 Maret itu ada di rumah tiduran aja di sofa. Jam 5 sore itu ada orang yang mondar-mandir di masjid, ditegur sama marbot gitu kan. Marbot tanya, "Pak, mau nyari siapa?" "Nyari anak saya, namanya siapa? Alparo." Kalau ayah sambungnya itu nggak ada kecurigaan. Kita nggak ada kecurigaan sama sekali karena orang itu sifatnya baik. Kepada tetangga pun dia baik, sama anak sambungnya pun juga dia baik. Kalau minta apa-apa pun diturutin, selalu diturutin, dibelikan gitulah istilahnya. Ini orang seperti ini saya sudah percaya, tapi pada kenyataannya kok dia justru malah jadi pelaku. Jadi kecewa sama saya lah. 8 bulan pencarian Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, telah berakhir. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025 dan baru ditemukan pada Jumat 21 November 2025. Dalam kasus ini, Alvaro ternyata dibunuh oleh ayah tirinya sendiri yang bernama Alex Iskandar. Alex membunuh Alvaro dengan cara dibekap, lalu jasadnya dibuang ke Jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Kakek Alvaro, Tugimin, mengungkap skenario jahat pelaku yang mengelabui pihak keluarga dan polisi selama berbulan-bulan. Kronologisnya sebetulnya tanggal 6 Maret 2025 itu dalam sehari itu hari Kamis itu tanggal 6 Maret itu ada di rumah tiduran aja di sofa dia. Dari pagi terus jam 12 itu neneknya itu telepon minta dijemput dari rumah sakit RSUD Pesanggerahan itu karena paginya kontrol karena penyakit diabetes, kontrol penyakit diabetes. Nah, baru dengar kalau manggil kan bapak sama mama, kalau manggil saya mau kemana Pak? Mau jemput mama, aku ikut gitu kan. Ya udah ayo bangun, saya bilang gitu kan. Bangun dia, bangun, saya keluar siapin motor. Nah, dia langsung kita berangkat jam 12 tuh. Akhirnya jemput itu, ikut jemput itu sama neneknya. Nah, setelah sampai sana pulang itu perjalanan juga paling setengah jam pulang pergi jemput neneknya itu di rumah sakit itu. Nah, sudah itu pulang tiduran lagi di sofa. Nah, di sofa. Nah, sudah itu terus jam 2 itu saya mau sholat, tapi sebelum saya sholat dia minta dibikinin susu. Pak, bikinin susu aku dong gitu. Nah kan puasa dek, anak kecil mah puasa setengah hari boleh Pak gitu jawabnya. Nah saya buatin susu, kan dia masih ngedot bukannya gelas, nggak mau pakai gelas, dia masih tetap ngedot. Saya buatin 1 botol. Setelah saya buatin dari 1 botol, dia minum, dia tiduran lagi sambil pegang HP. HP saya dipegang sama Alvaro. Nah sudah itu saya sholat luhur. Sholat luhur itu kok saya sholat itu selesainya kapan, ininya kapan, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya itu ketiduran. Ini saya sholat di sini. Tahu-tahu ketiduran di sajadah saya. Nah, Alvaro keluar itu kita juga nggak tahu dan juga nggak pamit. Namun sebelum dia keluar itu ada yang manggil temennya, Alvaro main yuk gitu. Nah neneknya dari kamar sini nyautin, Alvaro nggak main, lagi tidur gitu kan. Terus Alvaro tuh di sofa di pojok situ bilang, aku nggak main, aku nggak tidur sih mak, aku mau main. Langsung keluar buka pintu tutup, dia ngejar temennya. Nah entah kekejar atau tidak kita juga tidak tahu karena waktu itu kan nggak pamit dengan saya ketiduran sampai jam ada setengah 5 baru bangun saya sholat asar. Setelah sholat asar kita sampai ya duduk-duduk lah nungguin buka puasa gitu kan. Nah biasanya kalau Alvaro itu mau kemana-mana tuh pamit biasanya,
Pak aku mau surat kok kebetulan waktu itu nggak pamit karena saya tidur kali kepolisian di sini gitu. Terus kayak gitu biasanya juga setelah itu maghrib, sehabis maghrib dia pulang, tapi kok ini nggak pulang gitu. Ini bocah kemana nih nggak pulang habis maghrib, saya bilang. Tapi saya nggak ada kecurigaan apapun, nggak ada kecurigaan. Saya pikir cuman main di depan, main bola, main lari-larian gitu di lapangan Kopti depan itu. Sama teman-temannya juga gitu. Nah, setelah itu ada jam 9 tuh. Jam 9 itu saya disamperin Pak Sunaryo mantan RW itu naik motor berhenti di depan rumah. Pak RT main minum jamu yuk, kata bilang gitu. Wah, ayo Pak, saya kebetulan juga badan saya dari pagi loyo nih, saya bilang segitu. Jadi berangkat tuh kita berdua minum jamu jam 9 itu. Jam setengah 10 pulang kita habis minum jamu. Setelah pulang, loh kok cucu saya nih sendalnya nggak ada nih. Kok belum pulang, kemana nih ya, saya bilang. Nah pikiran saya tuh terbuka tuh, agak terbuka tuh. Jadi ada pemikiran untuk mencari gitu. Akhirnya saya cari, ketemu temennya yang tadi manggil. Itu dua orang, dua anak. Saya tanya, Arul sama Andika tadi kan sama Rido, kamu tadi kan nyamperin Alvaro, sekarang kemana Alvaro? Kok nggak kelihatan di sini? Kamu pada main di sini, kok nggak kelihatan sendiri Alvaro kemana? Orang aku nggak main, nggak nyampur dari sore, katanya bilang gitu. Bilangnya nggak main dan nggak nyampur main sama dia, mereka-mereka itu. Nah sudah gitu kita cari ke sana kemari, terus langsung warga heboh gitu. Nah cuman di waktu kita nyari ke masjid itu juga nggak ada keterangan nggak ada yang melihat gitu. Tapi jam 5 sore itu ada orang yang mondar-mandir di masjid, ditegur sama marbot gitu kan. Marbot tanya, Pak mau nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro, bilang gitu kan. Nah, no ada anaknya main di atas di lantai 2, dibilang gitu kan. Nah, orang tersebut naik, namun marbot itu tidak kenal wajah seperti apa itu enggak, karena enggak waktu itu enggak diperhatikan sama marbot karena dia lagi tugas menyiapkan untuk buka puasa gitu kan. Nah, setelah itu naik lewat tangga dalam, tangga kecil, keluarnya juga nggak tahu, keluar lewat depan apa lewat belakang juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu itu orang perginya itu. Nah terus kalau anak segitu banyaknya, ada sekitar di atas 20 lebih, itu kan pada main di lari-larian di atas di lantai 2 itu, eh, sebelum sholat maghrib itu kan pada lari-lari. Nah secara logika pasti kalau ada orang naik manggil nama anak siapapun pasti kan dia tahu gitu. Ternyata juga anak-anak itu juga nggak tahu, yang manggil Alvaro itu juga nggak ada yang tahu gitu. Nah sudah gitu ya sudah, akhirnya kita cari-cari ke sana kemari, tanya sono sini nggak ada yang melihat dan nggak tahu. Akhirnya saya jam 11 malam kalau nggak salah itu saya ke Polsek Pesanggerahan, melaporkan anak hilang gitu. Namun dari Polsek Pesanggerahan dikasih tahu, Pak ini untuk anak hilang itu belum 1 kali 24 jam nggak bisa, belum bisa gitu, harus nunggu dulu 1 kali 24 jam mau gitu. Saya pulang, bahkan saya laporan ke polsek itu juga diantar sama bapak sambungnya Alvaro itu, diantar saya pulangnya juga sama Alek, anak bapak sambungnya. Nah udah begitu, udah laporan gitu, laporan ke polisi itu belum ini, dan terus dari pihak
Polsek mengatakan, Pak, sekarang untuk penanganan anak hilang di bawah umur itu ada di Polres, Pak, gitu kan. Nah, oh gitu Pak, saya bilang. Iya, sekarang penanganan di Polres. Akhirnya saya diantar sama, udah nanti diantar Pak ke bikin laporan ke itu Polres. Nah, akhirnya diantar saya ke Polres untuk membuat laporan. Dan saya begitu saya laporan di BAP saya, di BAP, setelah di BAP selesai setengah 12 selesai. Pak, ini laporannya udah selesai. Bapak pulang aja. Nanti dikabarin dari sini kan, gitu, dari Polres maksudnya. Saya tunggu, ternyata belum ada kabar dari Polres. Belum ada kabar sama sekali. Akhirnya tanggal 14 itu saya dipanggil lagi. Bisa nggak hari ini datang ke Polres? Ya, ya, oke Pak, siap. Saya bilang kan gitu. Saya datang ke sana kira-kira jam apa ya? Waktu itu masih pagi juga, agak jam 10-an lah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus saya buat laporan di sana, di BAP lagi. Artinya kita ditanya-tanya, seperti yang semula yang sudah-sudah, kan gitu kan. Hanya ada tambahan-tambahan yang istilahnya menambah kekurangan-kekurangan yang diperlukan oleh penyidik gitu kan. Nah sudah itu saya pulang artinya kita pulang tetap kita mencari juga tetap mencari Alvaro, keberadaan Alvaro itu di mana gitu sebenarnya. Udah kita pulang, setelah pulang belum ketemu juga, ya udah kita sambil menunggu dari pihak kepolisian, kita berusaha semampu kita untuk bertanya kepada ya orang-orang yang ngerti lah gitu kan. Nah akhirnya itu pun juga jawabnya pada orang-orang yang saya tanya itu jawabnya apa? Anaknya ada Pak, sehat, cuman eh, diurus, dibilang gitu kan, diurus. Di mana ya Pak? Nah, ini saya belum mendapat petunjuk Pak, katanya bilang gitu kan. Belum dapat petunjuk, berarti kan nggak jelas gitu kan. Karena nggak ada petunjuk juga nggak jelas kan. Nah, sudah begitu, tetap kita berusaha terus. Yang dekat, yang jauh itu kita tetap mencari dan bertanya keberadaan cucu saya Alvaro ini di mana sebenarnya kan gitu. Nah, udah itu saya jalan lagi yang cari informasi, saya cari di daerah-daerah sekitar Jatinegara yang tempat kumuh-kumuh itu, barangkali ada di sana gitu. Ternyata juga nggak ada juga gitu. Nah sudah itu saya sudah buat laporan yang tanggal 14 itu saya didatengin dari kepolisian lagi di sini untuk mengecek lokasi tempat kejadian. Nah, dicek masjid di rumah, dicek sampai jalan ke depan tempat main dicek. Nah, terus terakhir itu di masjid dicek juga, dinaik ke lantai 2 ke gang-gang kecil aja juga dia samperin gitu, dia cari gitu. Ternyata di situ nihil juga, nggak ada juga. Nah, sudah seperti itu, tetap kita berupaya terus. Nah, akhirnya saya tetap mencari dengan secara juga alternatif. Kita alternatif itu artinya kita pakai orang pintar, paranormal gitu. Itu kita cari. Cuman ya semua rata-rata mengatakan bahwa anak itu ada dan diurus orang katanya. Sehat lagi begitu waktu itu ya. Nah, sudah gitu terus saja. Setiap ada informasi dari anak saya pun juga mencari. Seperti Pak, cari Alvaro di daerah Pondok Cabe, kata bilang gitu kan, sekitar lapangan terbang. Kita cari, tetap aja belum bisa ketemukan.
Nah, terus pada waktu itu hari 3 hari kemudian saya mengadakan sholat berjamaah di masjid Jami Al Mubrikun dengan teman-teman itu sholat berjamaah dan baca baca sebisa-bisa kita. Memohon kepada Allah untuk supaya bisa dapat menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu. Nah, sudah itu 3 hari kemudian saya sholat di masjid itu bersama teman-teman itu. Saya dapat telepon dari bapak kandungnya dari LP. Setelah saya ditelepon, saya tanya, Mas Agus, tapi sebelumnya saya WA dulu. Saya kasih kabar bahwa Alvaro hilang Mas, saya bilang kan gitu. Nah, kok bisa Pak? Kata bilang, ya namanya musibah Mas. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya bilang gitu. Terus gimana Pak? Ya sampai saat belum ketemu. Ya minta doanya supaya cepat ketemu. Saya bilang kan gitu. Begitu saya nanya kepada bapaknya, Mas Agus sebenarnya punya saudara di Jakarta tuh ada berapa dan di mana aja alamatnya? Saya bilang, karena polisi menanyakan itu. Karena polisi penyelidikannya mengarah ke pihak keluarga gitu. Jadi pihak keluarga bapaknya Alvaro akhirnya dicari di bapaknya Alvaro itu di mana-mana dicari. Ketemulah di Bogor. Dari Serse itu menemukan yang suaminya dibawa ke Jakarta. Diunjukin sama Marpot. Ini bukan Pak yang pada waktu itu datang. Bukan, dia bilang gitu. Jadi patah, udah enggak. Nah, akhirnya dipulangin tuh ke Bogor. Dalam waktu 5 hari itu saya ditelepon dari kepolisian Batam. Nah, setelah ditelepon dari sana, halo, Assalamualaikum Pak Tugimin. Nah, ini kakeknya Alvaro ya? Iya Pak. Bapak dari mana ini? Saya bilang gitu. Nah, saya dari kepolisian Batam mau mencari alamat saudaranya bapaknya Agus, gitu. Kakaknya kan dari sana tuh. Akhirnya dicari ketemu. Setelah ketemu dari Polres sana itu pun juga katanya untuk mencari alamat bapaknya itu juga perlu waktu 1 minggu. Walaupun sudah tahu persisnya, tapi tetap dia eh, nunggu langkah selanjutnya. Nah, dan di sana pun juga nggak sembarangan ibaratnya langsung tangkap, nggak diselidikin dulu dalam 1 minggu, diputerin dulu rumahnya itu. Setelah hampir 1 minggu dilapor ke RT ke RW, baru masuk ke dalam rumah itu. Kaget dia. Kaget kok bisa tahu polisi kan gitu, dicari kan gitu. Nah, terus diinterogasi terus. Nah, akhirnya dia dipanggil ke Polres Jakarta Selatan. Dipanggil ke Polres Jakarta Selatan, ditanyain, eh, dikasih unjuk sama Marbot, bukan bapaknya Alvaro. Gitu. Sudah itu baru ya dari media, dari apa itu sudah pada datangan dewan yang wawancara. Malah waktu itu dipanggil ke bintang tamu Raffi Ahmad, eh, terus pagi-pagi Ambiar, kan gitu. Terus ke Uya Kuya segala itu kita dapat undangan di Uya Kuya juga gitu. Nah tetap aja pakai itu juga dicari-cari nggak ketemu, nggak menemukan. Nah setelah itu kakaknya itu datang ke Jakarta karena ada panggilan dari Polres, datang ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta, saya dipanggil, terus Pak Marput tadi dipanggil untuk mencocokkan benar nggak orang ini yang datang gitu. Namun setelah konfirmasi ditunjukin ternyata bukan juga, bukan. Nah udah begitu ceritanya ya, terus tetap polisi juga mencari, namun hingga saat kemarin itu belum ditemukan titik terangnya gitu. Pak, sampai akhirnya uh, Pak Tugimin mendapat kabar bahwa Alvaro ditemukan itu gimana Pak ceritanya? Nah kemarin kan berdebat kabar itu kan dari Ibu Kapolsek ya. Karena saya kemarin itu 2 hari, hari Sabtu
Jumat saya ke Polsek membuat laporan polisi lagi. Terus hari Sabtu saya dipanggil ke Polres untuk membuat laporan juga. Dan untuk laporan itu kita buat, kita ditanya saudara saya ada berapa, adiknya saudaranya Alvaro ada berapa, terus semua ditanyain sampai detail sekali. Ya kita jawab apa adanya. Nah, kalau memang ada, enggak nanti. Karena apa? Anak saya juga waktu itu habis meninggal, itu juga anak saya yang nomor 2 meninggal. Habis meninggal, ibunya Alvaro itu pergi ke luar negeri itu setelah takziah 7 hari itu berangkat sekitar tanggal 27-an itu kalau nggak salah. Sudah begitu terus dari Polda, dari Serse Polda itu datang juga menanyakan juga tempat kejadian. Tempat kejadian ada di Masjid Al-Muflihun, Pak. Gitu. Nah, Masjid Al-Muflihun itu CCTV rusak. CCTV-nya rusak, nggak dipasang, nggak ada yang pasang CCTV di daerah situ. Nah, akhirnya sudah itu dari Polda udah Resmob, dari Resmob itu yang datang sama termasuk Srikandi Resmob itu juga ikut datang. Srikandi itu kan istilah katanya dia memang dari grup wanita semua untuk mencari keterangan-keterangan seputar Alvaro hilang. Nah, dari situ belum diketemukan juga. Sudah begitu, lain hari lagi, tanggal 24-an atau tanggal berapa itu saya lupa tanggalnya, datang lagi, Pak. Datang lagi, saya diajak pergi ke Tangerang ke rumah si bapak sambungnya Alvaro. Nah, di sana ke Tangerang di Sepatan itu di Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, itu dicari itu nggak ketemu juga, nggak ada juga. Namun waktu itu digeledah sampai 3 jam, 3 jam di rumahnya itu, di dalam rumah. Nah saya sama dari Resmob itu, Pak Tugimin nggak usah keluar, di dalam mobil aja, katanya bilang gitu. Udah ngerokok aja katanya bilang gitu, kata Pak Rusbana itu dari Resmob itu. Nah udah begitu ceritanya, diinterogasi itu sampai hampir 3 jam lebih ya, hampir 3 jam lebih. Terus belum menemukan titik terang juga di situ. Nah, sudah seperti itu kita diajak muter-muter lagi, balik lagi dari Tangerang, balik lagi kemari ke rumah Marbot jam 2 pagi, kalau nggak salah itu ke rumah Marbot menanyakan tentang siapa sebenarnya yang datang pada waktu itu, yang menanyakan Alvaro siapa. Nah, Marbot juga samar dia nggak apal wajah gitu kan. Terus tetap aja kita selalu mencari, walaupun dengan saya nih dengan paranormal. Ada kabar nih dari IG anak saya, Arum. Pak, sekarang udah mengarah ke Bogor, tolong dicari. Ya, saya telepon sama bude saya di Depok, Pak D saya di Depok. Saya suruh nyari, ini arahnya lagi ke arah ke Bogor. Mas, saya bilang gitu kan. Lah, dia langsung nyegat di stasiun Depok, stasiun Citayam. Itu dicegat, dia cari. Ternyata nggak ada juga. Kalau ayah sambungnya itu nggak ada kecurigaan. Kita nggak ada kecurigaan sama sekali karena orang itu sifatnya baik. Kepada tetangga pun dia baik. Sama anak sambungnya pun juga dia baik. Kalau minta apa-apa pun diturutin, selalu diturutin. Dibelikan gitulah istilahnya. Itu yang kita nggak habis pikir sampai ada kejadian seperti ini, kok dia malah kebetulan dia sendiri yang melakukan. Itulah Kalau dari polisi habis jadi BAP ayah korbannya itu gimana sampai bisa laporan ini? kalau polisi kan dia ada keterangan sedikit pun tetap dia digali terus kan.
ya akhirnya mengarah ke sana untuk mencari, menanyakan yang sebenarnya dia terlibat atau tidak gitu kan. Ternyata begitu ditanya-tanya juga dia tetap aja nggak ngaku. Sampai kita diajak muter-muter lagi, sampai diajak tidur di hotel Kemang itu jam 5 pagi. Semua diinepin di situ, 3 mobil. 3 mobil nginep di sana semua sama yang bawa motor 2 orang itu nginep di Hotel Kemang. Nah, kira-kira jam 11 itu kita baru berangkat lagi pulang ke sini. Maksudnya pulang ke sini karena nyari belum dapat informasi yang akurat. Nah, tetap itu digali terus informasi-informasi itu. Akhirnya ya, terus kita pulang ke rumah, ternyata pulang di rumah sini udah penuh lagi dari Resmo Polda, tapi yang bagian Sri Kandinya gitu kan. Akhirnya si ayah sambungnya itu mengakui sendiri perbuatannya atau polisi menemukan bukti? Polisi menemukan bukti, artinya setelah informasi semua disatukan, begitu disatukan langsung dia dari polsek itu mengerucut bahwa ayah sambungnya itu pelaku. Akhirnya waktu itu dari polsek datang kemari malam habis isya itu datang kemari minta informasi, minta alamatnya ayah sambungnya, terus akhirnya berangkat ke Tangerang, ke polsek Tangerang itu. Setelah berangkat ke Tangerang itu langsung itu ditangkap. Nah, ditangkap terus rumahnya di garis polisi, langsung di garis polisi setelah ditangkap itu. Pak, setelah Bapak mendengar kalau tersangkanya itu Bapak Sambung, Bapak sebagai kakaknya itu perasaan gimana? Ya perasaan saya gimana ya, saya juga terus akhirnya ini orang seperti ini saya sudah percaya, tapi pada kenyataannya kok dia justru malah jadi pelaku. Jadi kecewa sama saya lah. Saya kecewa berat. Keluarga pun juga kecewa berat. Bahkan anak-anak sini pun juga semuanya pada kecewa berat karena dia yang melakukan sendiri gitu loh. Memang hubungannya dengan ibu kandungnya itu ayah sambungnya saat ini seperti apa sih Pak? Ayah sambungnya itu ya hubungannya itu kalau namanya rumah tangga ya. Rumah tangga itu ya kadang ada baik, ada yang buruk. Cuman permasalahan-permasalahan itu kan yang tahu mereka-mereka. Kalau saya kan nggak tahu permasalahannya apa. Tahu-taunya ada laporan bahwa suaminya itu nelpon, nah, nelpon nggak diangkat-angkat gitu kan, nggak diangkat, nelpon lagi, terus saja kalau belum diangkat nggak nelpon, akhirnya nomornya diblok sama anak saya, si Arum itu. Nah itu dari awalnya dari situ juga itu. Nah, intinya eh, intinya itu mengarahnya ke cemburuan lah gitu. Tapi saat ini Suami masih itu hubungan suami istri atau gimana? masih sekarang masih hubungan suami istri, belum belum cerai, masih ada akte nikahnya, belum bisa itu. Kalau informasi yang Pak Tudin terima itu Alvaro itu diculik dan ditelantarkan di suatu tempat atau memang ada tindakan kekerasan Pak yang dilakukan ayah sambung? Nah itu kita belum belum tahu ya, yang tahu yang interogasi itu kan kepolisian. Itu pun saya belum dapat kabar dalam membawa Alvaro itu seperti apa. Alvaro itu sebetulnya orangnya agak susah kalau sama nggak kenal. Tapi karena dia kenal, barangkali ya, ini kenal, terus dibujuk, mau diajak, mau dibeliin mainan gitu, baru mau dia. Kalau sama orang yang nggak kenal nggak bakalan mau. Dikasih duit pun juga nggak bakalan mau. Anaknya agak susah kalau sama orang yang tidak dikenal. Berhubung ini kenal dan setiap hari memang juga dia tuh kalau sama ayah sambungnya itu seperti gimana ya, dimanja juga gitu, minta apapun dibelikan gitu itu. Sudah didengar dari polisi belum sih Pak? Maksudnya Alvaro ini meninggalnya kapan dan seperti apa? Nah ini kita belum belum
tahu ya, nanti yang akan menjelaskan dari pihak kepolisian. Kalau masalah penemuan tersangka dan seperti apa yang dilakukan, bagaimana kejadiannya, kapan, hari apa, tanggal berapa, kita nanti akan kepolisian akan mengungkap semua. Temuannya sendiri berarti Pak Tugipin tahunya itu dari polisi udah jadi kerangka mafia. Betul. Itu ditemukannya di mana sih Pak? Di Kali Cilalai Cilalai Tenjo, Bogor. Itu diketemukannya di sana. Nah, berarti itu yang akan tahu dan mengungkap itu adalah polisi, nanti yang akan memberikan keterangan itu kenapa sampai di sana ketemunya. Nah, begitu. Pak, berarti hubungan ayah sama Alvaro ini selama ini berarti baik-baik aja Pak? Ya, selama ini baik-baik aja. Ya cuman kadang-kadang suka ada marah, tapi nyambung lagi, marah nyambung lagi, itu biasa seperti itu. Seperti itu. Pak Tugipin udah tahu kabar terbaru tentang kondisi ayah sambung atau pelaku sendiri belum sih Pak saat ini Pak? Ya, setelah kondisi ayah sambungnya itu yang sudah ditangkap oleh pihak Polsek, saya selanjutnya belum mengetahui, nanti akan disampaikan ke polisi juga nanti, yang menyampaikan dari kepolisian. Terkait motif belum tahu ya Pak. Ya, motifnya itu apa juga kita belum tahu. Pasca ditangkap itu sempat ada komunikasi nggak sih Pak sama mungkin keluarga dari ayah sambungnya atau gimana? Ya selama ini udah nggak ada komunikasi ya. Cuman kadang-kadang kan dia setiap minggu hari libur gitu suka datang ngajak Alvaro jajan, beli mainan, kan begitu. Nah tanggal 4 itu sempat dia datang belikan mainan Alvaro tanggal 4-nya. Nah, terus tanggal 5-nya kan sini banjir, masuk rumah ini 20 cm air itu. Nah tanggal 5 banjir sampai tanggal 6 pagi kering tuh, surut, udah kering, langsung bersih-bersih semua, jalan bersih. Nah tanggal 6 sorenya Alvaro-nya yang nggak ada itu. Berarti yang ayah sambungnya ini orang yang mengantarkan Pak Tugipin waktu bikin laporan di Polsek ya Pak ya? Betul. Sama di Polres juga Pak? Kalau di Polres enggak, cuman di Polsek aja. Saat mengantarkan itu benar-benar nggak ada gerak-gerik. Nggak ada gerak-gerik mencurigakan, enggak. Tampak normal aja. Normal aja dan baik aja gitu. Malah justru dia yang, ayo Pak saya antar, kan gitu. Dia orang pertama yang meminta Pak Tugipin untuk bikin laporan atau gimana? Enggak, saya yang buat laporan saya sendiri. Waktu itu ke Polres itu melaporkan kehilangan cucu saya. Setelah Terus itu ayah sambungnya ikut mencari juga sih Pak? Ikut mencari, bahkan nyebar ini poster-poster Alvaro itu dipajang di pinggir-pinggir jalan itu, terus sampai lampu-lampu merah juga ditempel untuk anak hilang, siapapun yang menemukan atau melihat anak ini dimanapun berada, tolong segera hubungin pihak keluarga maupun polisi. Gitu, itu yang nempel dia semua, yang nyetak gambar-gambar itu juga itu mantu saya, seperti itu. Pak, lagi Pak, infonya si pelaku ini ada kabar mengakhiri hidupnya sendiri nih, di sel tahanan. Itu aku udah dengar belum sih Pak? Saya mendengar tapi nggak begitu nggak begitu paham gitu maksudnya gitu. Jadi hanya sepintas-sepintas. Karena selama ini pihak kepolisian juga nggak mau istilahnya membuka ini dianggapnya nanti kalau dibeberkan ke saya, nanti saya beberkan lagi ke ini. Makanya dia nggak, dari pihak kepolisian nggak mau. Udah nanti dari kepolisian aja yang akan menyampaikan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.